Oke, halo my dear, apa kabar? Balik lagi sama Kuratih di sini. Aku mau berbagi pesan general yang mungkin bisa resonate. Aku ingatkan pembacaan kartu pun bisa berubah. Ini hanya prediksi, even kalian personal reading itu bisa berubah kok, dan cocok-cocokan. Ada yang kadang cocok, ada yang kadang enggak. Jadi dibawa santai aja, oke? Just take it easy please. Kita akan lihat di sini mungkin ada clue, mungkin ada clarity, mungkin ada pesan buat kalian, oke? So let's get started. Kita akan lihat di sini. Oke. I'll shuffle the cards. Oke, aku dapat the Queen of Wands. Oke. Kelihatan ya. Oke, so taruh di sini. Oke, aku dapat the Five of Swords. Oke. Kemudian aku dapat the Emperor. Oke. The Death. Okay. Knight of Cups. Okay. Oops. Okay, aku dapat the King of Pentacles. Kemudian di sini aku dapat the Seven of Cups. Okay. Let's put here. Kelihatan ya. Okay, so oops. Oke. Okay. Kemudian it's okay, aku taruh di sini. Oke, okay, kemudian bottom of the deck aku dapat the Nine of Swords. Oke, okay. Interesting. Sangat menarik di sini. Oke, okay, so mungkin kamu dealing dengan Aries, Leo, Sagittarius, oke. Okay. Aku dapat Aries, Scorpio, Pisces, Cancer, Scorpio. Kemudian aku dapat the Taurus, Virgo, Capricorn. Oke, okay? Sun, Moon atau Rising. Oke, okay? Ambil mana yang resonate. Oke, okay. Tapi di sini aku dapat the second cards. Yang paling menarik sih ada 3 kartu di sini. Aku dapat Five of Swords, Nine of Swords, dan the Death. Jadi kalau aku bilang di sini sih mungkin ini bisa terhubung sama seseorang di masa lalu ya, karena aku lihat di sini ada kata-kata liar, cheater, ya mungkin seseorang pembohong, cheater ya mungkin seseorang suka berkhianat, selingkuh mungkin, atau mungkin di sini seseorang yang suka bohong, suka mengambil keuntungan, ya suka memanfaatkan, ya mungkin di situ. Karena aku dapat energi Five of Swords ini dominan, walaupun dia minor arcana, cuman dan di sini pun ada Seven of Cups. So actually mungkin dulu kayak dia itu kayak memberikan harapan kamu, kayak seolah-olah kamu tuh dulu kayak terombang-ambing ya, terombang-ambing dalam lautan ketidakjelasan ya. Maksudnya aku lihat di sini kamu yang terombang-ambing dalam lautan yang nggak jelas sama dia, kayak mungkin cuman sekedar apa ya, bisa mungkin dimanfaatkan, bisa mungkin dijadikan pelarian, bisa mungkin dia sendiri masih stuck dengan masa lalu, tapi dia berusaha untuk menjadikan kamu pelarian atau untuk menutupi hal-hal yang mungkin kayak dia nggak gitu loh, seperti itu. Jadi kalau aku bilang di sini kayak ada dulu seseorang yang mungkin secara energi, kalau aku bilang kayak mungkin karmik di sini, karmik atau toxic, atau mungkin seseorang dengan narsisistik, atau mungkin dia suka gaslighting kamu, mungkin di awal dia tuh love bombing. Karena kalau aku lihat di sini kayak mungkin dia seseorang yang bermulut manis, atau mungkin dia seseorang yang omongannya tuh sweet lah, yang ngebuat kamu tuh kelepek-kelepek dia seperti itu. So ya, tapi di sisi lain dia kayak ada ego, dan di sini kayak seseorang yang Dracula ya, ini Dracula apa vampire nih, Dracula, jadi kayak menghisap, kayak drain your energy. Jadi mungkin ini kalau kamu dealing dengan seseorang dan kamu kayak ngerasa itu bisa on off, kemudian kamu ngerasa kayak itu menguras energi kamu, menguras
kayak kamu tuh bisa sampai mikirin dia tuh bisa sampai nangis, sakit kepala, capek, kayak lelah yang berkepanjangan, yang nggak bisa kayak bisa bernafas lega kayak gitu. Karena kalau aku lihat di sini kayak energinya itu tuh muter-muter aja ya, dan dia tipikal orang yang mungkin nggak bisa jalan dengan satu orang saja, karena kalau aku lihat kayak ada energi dia bukan tipikal orang yang setia, dia tipikal orang yang mungkin bisa berkhianat, bahkan ya mungkin bisa mengambil keuntungan dalam diri dia sendiri gitu loh. Mungkin kamu dealing dengan narsisistik, atau mungkin dia Machiavelli ya, something like that, atau mungkin di sini dia seseorang yang memang ego dan keras kepalanya luar biasa ya di situ. Dan especially kayak dia mungkin lack of empathy, karena dari Five of Swords ini kayak ada feeling greedy ya, rakus, arogan ya, dia udah punya 2 pedang, ambil 3, ini kurang 2, kayak dia mau nyolong gitu loh ya, seperti itu. Ada sisi ke Seven of Swords, dan di sini kayak dia seseorang yang charming, good looking, kayak mungkin dia keuangannya baik, mungkin dia seseorang bertato, atau mungkin dia seseorang leader, atau mungkin dia seseorang yang sangat, aku bilang dia membangun image yang baik di hadapan orang-orang. Tapi actually ada sisi kayak dark side, mungkin yang itu dia hanya tunjukkan ke kamu atau orang-orang terdekatnya. Jadi pada saat hubungan kamu sama dia itu mungkin kayak menguras energi kamu yang luar biasa. Nah mungkin setelah itu kamu yang mengambil keputusan untuk bisa melepaskan, untuk bisa berpisah ya, dan akhirnya kamu di sini kayak membuka awal baru, kamu yang bersiap membuka kebahagiaan yang baru ya. Karena terus terang di sini kayak energi kamu kayak sakit gitu loh, kayak aduh capek, lelah, terkuras ya. Dan sebenarnya kamu pun kayak apa ya, kamu pun kayak sebenarnya banyak yang mungkin dulu banyak yang mendekati, tapi kamu kayak seolah-olah menutup hati kamu hanya untuk orang itu gitu loh. Jadi kamu kayak akhirnya kayak stuck dengan dia. Nah tapi ujung-ujungnya mungkin akhirnya kamu bisa sadar ya, ada awakening, kayak kamu akhirnya menyadari bahwa dia nggak baik buat kamu, and then kamu move on di sini. Oke, kamu move on, kamu kayak ya like you are the Queen of Wands, kamu bersiap untuk membuka awal baru, kamu bersiap untuk kayak move on, kamu bersiap untuk kayak fokus dengan karir, dengan kehidupan kamu, mungkin kamu healing, kamu traveling, kamu kejar goals kamu, ambisi kamu, dan mungkin kamu di sini kayak membuka peluang lagi, kamu dating lagi dengan beberapa orang, atau mungkin membuka peluang dekat dengan beberapa orang yang hingga akhirnya kamu menemukan seseorang yang benar-benar kamu nyaman dengan orang tersebut di situ. Tapi di balik itu masih ada kayak energi masa lalu ya. Di sini aku dapat kata-kata death, so kayak ghost from your past, hantu-hantu dari masa lalu tuh kayak masih bergentayangan gitu loh, mungkin di pikiran kamu, atau dia sendiri kayak masih berusaha berada pada circle kamu dan nggak ingin kamu keluar dari circle itu. So berhati-hati di situ, karena kalau aku lihat di sini seseorang ya masih terobsesi dengan kamu, seseorang kayak masih nggak rela kamu move on ya, intinya dia terobsesi dengan kamu ya, seseorang kayak terobsesi, kayak mungkin juga di sini dia sendiri kayak nggak bisa melepaskan bayang-bayang kamu ya, even mungkin walaupun dia berbohong, walaupun dia apa ya, tetap kayak ya energinya toksik kan. Jadi kayak dia masih obses sama kamu, mungkin dia stalking kamu, mungkin dia berusaha untuk deketin kamu lagi, mungkin menawarkan kado, memberikan apa, berjanji untuk berubah atau apa, tapi seseorang masih obses sama kamu. Cuman keputusan kembali kepada kamu, kalau emang kamu nggak nyaman, jangan diterima, oke? Karena kalau aku lihat dari energi ini, kartu death kayaknya better close end ya, akhiri di situ, get over it, selesaikan, done ya, karena kamu bisa melangkah untuk memulai awal baru dan bertemu dengan orang baru yang lebih baik buat kamu, oke? Tapi ada energi masa lalu yang masih terobsesi dan masih belum rela untuk kamu move on di situ, oke? Oke, let's see again. Oke, the clouds, yes. Di sini kayak ada confusion, kayak ada badai, ya kayak again tadi aku bilang di awal, kamu yang terombang-ambing dalam lautan ketidakjelasan, ketidakpastian, dalam lautan yang kamu kayak cuman
ya dibuat diputer-puter situ aja di situ dan kamu stuck di sini. Tapi akhirnya badai itu pasti akan berlalu dan kamu akan bisa mengambil keputusan yang terbaik. Mungkin kamu punya huruf K dalam nama kamu, atau kamu dealing dengan seseorang inisial K, atau ada huruf K dalam nama dia ya. Mungkin Juni penting, aku dapat angka 6, mungkin kamu sering lihat angka 666, sering melihat angka itu, dan angka itu bisa kayak lebih bersimbolkan harmoni ya, stabil, balance, love, mungkin seperti itu. Oke, dan di sini aku dapat the heart. Oke. No, angka 24 penting, mungkin tanggal 24, mungkin usia kamu 24, mungkin seseorang inisial J atau ada huruf J dalam namanya. Ya, dan aku lihat kayak actually mungkin seseorang masih memandangi foto-foto kamu, ya, seseorang kayak menyesal di sini. Mungkin kayak dia masih terobsesi dengan kamu, kayak masih mengejar kamu, tapi berhati-hati di sini karena mungkin dia ada niat yang tidak baik, atau dia hanya kembali kayak dulu, dia nggak berubah, cuma ibaratnya kayak tobat lombok ya, kayak kapok lombok gitu, kayak udah pedas nggak mau lagi, dan balik lagi, kayak ada emang siklusnya seperti itu kayak gitu. Oke. Ya, so ya kalau aku bilang di sini mungkin pesannya adalah seseorang masih terobses, ya mungkin dia kayak insomnia, dia karena menyesal kehilangan, tapi tetap dia punya kayak habit, kebiasaan yang nggak bisa dia ubah, yaitu mungkin mengambil keuntungan, memanfaatkan, mungkin dia memanfaatkan mengambil keuntungan segi material, keuangan dari kamu, mungkin dia menjadikan kamu pelampiasan cintanya, atau mungkin kayak di sini ada hal-hal yang kalau aku bilang they did something wrong with you, dia kayak melakukan sebuah kesalahan sama kamu, dan akhirnya di situ kamu mengambil keputusan untuk benar-benar bisa get out of this, karena ini tuh badai yang ngebuat kamu tuh stuck, menguras energi kamu, mungkin dengan janji manisnya, mungkin dengan ya sweet talk, atau mungkin di sini kayak perlakuan, tapi sebenarnya di balik itu kayak ada modus tertentu, atau mungkin di balik itu kayak dia juga berkhianat gitu loh, jadi dia nggak bisa dipegang omongannya. Jadi berhati-hati, tapi kalau aku lihat kayak seseorang masih terobses, dia akan ngejar kamu kembali, dan dia nggak mau kamu move on, ada yang nggak rela kamu move on. Oke, so itu dia mungkin pesannya. I hope you enjoy it. Thank you so much. Bye bye. See you on the next reading. Thank you and have a nice day. Bye.